yaitu Paradoks Indonesia. Katanya negara ini kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang menderita. Rp1.000 saja boleh jadi 4 juta. Banyak tuh. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Benar-benar ringgit Malaysia itu mengalahkan semua mata uang lain ya guys. Ditukarkan ke rupiah Indonesia, ini akan menjadi 1 juta kawan. Betapa menyalanya ringgit Malaysia, betapa terjunnya harga uang Indonesia rupiah. Ringgit telah menunjukkan pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2025. Masa krisis, kita boleh bagi pinjaman kepada Indonesia 1 bilion ringgit lagi. Menteri Keuangan Indonesia akan menangis bila mendengar berita ini, geng. Ringgit telah memijak-mijak rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video Menteri Indonesia akan dibuat menangis bila mendengar berita ini, geng. Ataupun Menteri Keuangan Indonesia akan dibuat menangis, ya. Kenapa demikian? Iya, geng. Karena ringgit Malaysia semakin menginjak-injak rupiah, geng. Kenapa demikian? Ya, karena sekarang satu ringgitnya sudah mencecah 4.100. Waduh. Yang digadang-gadangkan Indonesia negara kaya, Indonesia akan bisa menyamai ringgit. Namun sekarang mimpinya telah sirna, geng. Dan jangan lagi meremehkan negara Malaysia buat pencacai-pencacai, ataupun yang bongak-bongak, ataupun yang bongkak-bongkak, ataupun apalah itulah semuanya. Karena mata uang terkuat sekarang ini, geng, bukan lagi US ataupun dolar, melainkan adalah ringgit Malaysia. Tidak percaya? Jom kita simak bersama-sama videonya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong guys, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, answer-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Dasar tukang omon-omon. Jadi guys, dulu Prabowo pernah ngejual satu istilah keren, yaitu Paradoks Indonesia. Katanya negara ini kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang menderita. Ironisnya, setelah masuk lingkar kekuasaan, Paradoks itu malah kayak cerminan dirinya sendiri. Contohnya soal sumber daya alam yang dibilang milik rakyat, tapi konsesi tambang dan sawit terus digelontorkan ke segelintir elit. Masyarakat sekitar hanya kebagian debu jalan, banjir bandang, dan konflik lahan. Aktivis lingkungan yang protes malah ditahan. Negara yang katanya digdaya, tapi takut sama poster dan suara warga. Anjing! Lucunya lagi soal bencana. Jejak digitalnya pun masih ada. Prabowo dulu mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional saat gempa Lombok dan kebakaran hutan di Riau. Alasannya jelas, korban banyak, asap kemana-mana, daerah kewalahan. Tapi sekarang, saat bencana besar terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera, jumlah korban meninggal sampai ribuan dan pengungsi jutaan. Status bencana nasional jadi mahal dan pelit dikeluarkan. Bantuan asing ditampik atas nama kemandirian. Tapi di saat yang sama, rakyatnya kelaparan dan mati perlahan. Bajingan! Soal demokrasi juga nggak kalah paradok. Dia sering bilang Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan disegani. Tapi di saat yang sama, narasinya penuh rasa terancam. Asing, oposisi, kritik publik, bahkan suara rakyat sendiri. Dulu juga bilang siap mimpin demo untuk menuntut keadilan. Dan sekarang turun ke jalan bukan lagi disebut perjuangan tapi ancaman. Bangsat! Mana ada sama. Coba tukar rupiahnya ke Malaysia. Kalau harga barang tuh RM80, kita kena tukar rupiah menjadi 280.000. Sedangkan di Indonesia 280.000 itu sudah besar. Aku lihat di sini tuh banyak banget yang salah paham, tahu nggak? Mungkin penyampaian kakaknya apa? Nggak ngerti, dipikirnya pertukaran ringgit Malaysia ke Indonesia itu dapatnya lebih gede gitu ya. Emang iya kan? Padahal sebenarnya kalau digunakan untuk membeli sesuatu itu sama nilainya. Contoh nih, oke, 80 ringgit kita bisa beli handbag. Kalau kita beli di Maidin atau di pasar raya mana-mana lah. Tapi 280 itu pun sama dekat sini
boleh untuk beli handbag. Dan harga handbag itu hampir sama. Handbag sekelas Maydin ya. Sama, di sini seperti itu. Contoh nih, 1 ringgit jadi 4.000. Jadi kalian pikir 4.000 itu banyak? Enggak, kenyataannya juga sama. Cucu udang 2 ringgit. Oke? 2 ringgit. Itu boleh dapat 1 plastik. Betul. Di sini 2 ringgit tuh lebih kurang dalam 8.000. Kalau kita mau beli gorengan yang 1 plastik macam 2 ringgit tuh harganya 10.000. Itu perbandingan harga lah. Tapi bukan berarti 1 ringgit jadi 4.000. So 4.000 rupiah tuh banyak sangat. Enggak seperti itu sayang. Makanya saya dengar nanti tahun 2026 katanya uang Indonesia akan diperkecil. Oke. Contoh nih 2.000 akan jadi 2 rupiah, 10.000 10 rupiah. Sebenarnya untuk menghindari persepsi-persepsi seperti ini, 1.000 ringgit saja boleh jadi 4 juta. Banyak tuh. Banyak emang, Tapi Kak. kenyataannya bukan seperti itu. Oke, geng. Ikinya akan menanggapi kakaknya. Kalau 1.000 ringgit itu ditukar ke uang Indonesia jadi 4 juta, dibilang nggak banyak, sama aja. Ngapain kak orang-orang Indonesia itu banyak yang bekerja ke Malaysia? Dia yang dimaksud itu kak, compare-nya itu adalah penukaran. Kayak gitu ya, kayak penukaran ringgit ke rupiah kayak itu. Sekarang rupiah makin turun kak, makin anjlok yang dimaksud tuh kak. Kayak gitu loh. Bukan masalah uangnya nanti nolnya diperbuang ataupun diperkecil nanti angkanya akan sama. Enggak, Kak. Tetap saja uang ringgit akan di atas rupiah. Uang ringgit akan memijak-mijak rupiah. Itu maksudnya, Kak. Mungkin komentarnya juga dia agak halus namun ikinya agak kasar kayak gitu ya. Perbedaannya di situ saja sih kayak gitu. Nah, makanya nggak percaya ya kayak sekarang ringgit ini udah menjadi mata uang terbaik di dunia ataupun terkuat terhebat lah pokoknya di dunia, bukan US lagi kak namun ringgit kayak gitu. Itu jangan dinafikan oleh kakaknya kayak gitu loh. Jom kita simak lagi beberapa video yang akan ikinya reaction dan untuk ikinya persembahkan untuk kalian dan kakaknya ini ya guys ya. Let's go. Breaking news, akhirnya ringgit Malaysia sudah mencapai 4.100 rupiah per ringgit ya. Jadi ini benar-benar rekor dan ini kenaikannya luar biasa dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau dari kalian ada yang berpikir, mata uang yang terkuat dalam tahun ini kenaikannya adalah US dollar, dolar Singapura atau yen atau apapun lah itu, kalian salah guys. Yang paling kuat dalam 1 tahun terakhir itu adalah ringgit Malaysia. Wah. Ini benar-benar gila kenaikannya guys. 14% dalam setahun. Nah ini gue kasih lihat kalian nih. Ini MYR ini maksudnya ringgit Malaysia ya. Nah ini udah 4.100 guys. Dalam setahun terakhir nih kenaikannya luar biasa gila. Nah ini kita bisa lihat nih kalau di sini ya. Tuh dalam setahun 14 plus 14. Itu sama kak. Ya nggak sama tuh kak. Faktor ekonominya. Dolar ini dalam setahun nih tuh 9% aja guys. Rupiah terhadap dolar Singapura itu cuman 9%. Nah sedangkan untuk US dollar ini kalau kita lihat ya tuh cuma 4% guys. Kenaikan US dollar ini 4% terhadap rupiah ya. Jadi memang disimpulkan dalam tahun ini benar-benar ringgit Malaysia itu mengalahkan semua mata uang lain ya guys. Ini benar-benar kenaikan luar biasa. Padahal ini tetangga kita sendiri ya, yang mana mungkin kita meremehkan atau bagaimana, tapi negara mereka tuh sangat maju ya beberapa tahun terakhir ini ya. Dan ini merugikan juga ya buat kita yang sering berobat ke Malaysia kan. Penang kan terkenal dengan pengobatan. Kita orang Indonesia juga sering berobat ke Penang, atau kita sering jalan-jalan juga ke Malaysia, Kuala Lumpur. Ya makin lama makin mahal guys. Jadi kalian ke sana mungkin tadinya murah, sekarang udah berasa guys, udah berasa dengan kursnya sekarang ini itu beli apa-apa semuanya jadi mahal. Ya ini karena rupiah kita ini terlalu lemah guys. Sedangkan negara mereka ya jangan di-compare kak. Kalau sekarang ini gue lihat benar-benar signifikan berkembang gitu negaranya. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya berbahaya ya. Kita tanpa sadar
tanpa mengetahui itu pelan-pelan rupiah kita ini tergerus ya. Itu yang sebenarnya menggerogoti daya beli kita ya guys. Dan ya kalau misalnya kalian mau supaya uang kalian rupiah itu nggak tergerus ya daya belinya, ya harus disertifikasi dengan aset-aset lain ya, mata uang lain atau aset lain ya yang itu tidak menurun ya value-nya. Oke kawan, saya akan tunjuk update terbaru penukaran uang Malaysia Indonesia ya. Nah, sekarang 245,60 sen. Nah, kalau ditukarkan ke rupiah Indonesia, ini akan menjadi 1 juta kawan. Betapa menyalanya ringgit Malaysia, betapa terjunnya harga uang Indonesia rupiah. Sekarang menunjukkan hari Minggu tanggal 21 kawan, Desember ya, 2025. Ternyata uang ringgit Malaysia semakin melambung, uang Indonesia semakin turun. Sampai kapan ini macam menyala anak rantau Malaysia. Alhamdulillah, guys. Sikit lagi guys, sikit lagi. Dia akan menuju bawah RM4, insya-Allah. Sikit lagi guys. Power Selain betul lah daripada faktor PMX itu sendiri, apakah faktor yang menyebabkan kenaikan ringgit luar biasa semakin padu? Jawapan ringkasnya ialah kerana FDI telah mencipta rekod saudara. Begitu juga dengan rekod kedatangan pelancong ke Malaysia, ianya melonjakkan ringgit serba sedikit. Dan juga dengan kekuatan 17.7% export growth, ianya termasuklah government fiscal reform. Dan faktor yang tidak boleh dinafikan, USD semakin melemah. Itu dia saudara. Ringgit telah menunjukkan pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2025. InsyaAllah saudara, tahun depan akan bergerak lagi bawah RM4. Sama-sama kita doakan. Masa krisis, kita boleh bagi pinjaman kepada Indonesia RM1 bilion lagi. Kalau Indonesia masuk tengah merudum jauh, cepat-cepat kita bagi RM1 bilion. Kita punya tu pinjam mana? Baik, karena kalau Indonesia teruk sangat merudum, dia ada kesan kepada kita ya. Baik, saya nak tanya di parlimen, saya tanya, saya kata program IMF mana yang saya ikut? Saya minta Menteri Keuangan atau mana-mana. Menteri Keuangan Indonesia akan menangis bila mendengar berita ini, geng. Ringgit telah memijak rupiah. Yang bilang itu hari bila dipangkas nolnya akan sama dengan rupiah, ekonominya akan sama. Oh, tentu tidak, kawan. Berbeza itu, kawan. Lihat sendiri, Mbak. Kayak gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau kata Mbaknya 1.000 ringgit terus ditukar ke rupiah menjadi 4.100.000, itu dibilang sama ataupun lebih banyakkan rupiah. Ya jelas lebih banyakkan rupiah. 1 dibanding 4. Banyakkan mana? Kayak banyakkan ini, geng. Itu faktor apa, Pak? Faktor ekonomi Malaysia sangat melambung, sangat stabil. Ya, Mas, kok bilang sampai-sampian buat statement geng? Menteri Keuangan Indonesia akan nangis. Iya, geng, akan nangis. Kalau ditegur sama Prabowo, kenapa uang ekonomi kita kayak gini dan lain sebagainya? Kenapa rupiah tetangga kita akan melambung? Ya pastinya akan kayak gitu, geng, kayak gitu. Itu dari statement pribadi ikinya, kayak gitu ya, gengnya. Jangan diikuti, kayak gitu ya, gengnya. Ya mungkin ada betulnya juga daripada ikinya statement seperti ini. Kadang ada ya betul-betul sedikit lah. Kayak gitu ya, gengnya. Karena kenapa? Ya tahu sendiri, geng, banyak warganya yang sendiri yang sekarang mengeluh bahwasannya ringgit makin melambung sedangkan rupiah makin ke jurang. Itu statement yang penting kayak gitu ya, gengnya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.